pemirsa cerdas memilih, kali ini kami berada di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program cerdas memilih kali ini kita akan membahas seperti apa sih keterwakilan perempuan pada kontestasi pemilihan umum 2024 dan bagaimana mereka menyuarakan aspirasi para perempuan agar semakin maju dan berdaya saing. Hai pemirsa cerdas memilih, sudah tahu belum sih? Ternyata dalam regulasinya partai politik harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kontestasi pemilihan umum. Nah, kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin semakin terbuka ya. Yuk kita dengar tanggapan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang perempuan yang mencalonkan dirinya untuk menjadi perwakilan rakyat di kursi parlemen. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah pasar di mana biasanya memang banyak ibu-ibu yang sedang berbelanja atau melakukan transaksi jual beli. Seperti apa pendapat mereka tentang keterwakilan perempuan? Yuk. Ibu, ganggu sebentar ya. Siapa namanya, Bu? Ibu masak. Ibu, kalau Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Neneng. Bu, tanya-tanya sebentar ya. Boleh ya. Ibu namanya siapa? Nggak apa-apa, namanya siapa, Bu? Namanya Ibu Ramna. Siapa ini namanya, Bu? Namanya Nafarida. Ibu Nafarida. Ibu siapa, Bu? Fadia. Ibu? Ibu Fadia. Ibu Fadia dan Ibu Nafarida. Apa nih namanya, Bu? Ibu Fauzia. Ibu, siapa namanya, Bu? Ibu Rukmaini. Ibu Ramna. Ibu Ramna tahu nggak sih pemilu itu kapan? Nggak tahu. Kalau tentang keterwakilan atau keikutsertaan perempuan pada pemilu tahu nggak, Bu? Nggak tahu juga. Sayangnya ibu rumah tangga, Bu. Oke deh, terima kasih Bu Ramna. Selamat berjualan kembali. Bu, kalau dalam pemilu kan ada keterwakilan perempuan tuh. Tahu nggak Ibu tentang itu? Perwakilan perempuan? Nggak tahu. Udah pernah sekolah sama Untuk apa sih harapannya Ibu sebagai ibu-ibu juga gitu? itu ada barang-barang sembako kalau bisa dapat apuke bantuan. Kalau dari Ibu apa? Ya gitu juga. Fauziah, ini kan kita ngomongin tentang pemilu. Ibu tahu nggak sih pemilu itu kapan? Bulan 2 dah. Wah, mantap. Tahun berapa, Bu? Tahun 2024. Wah, mantap. Gimana kalau yang sudah-sudah kan udah ada nih yang duduk perempuan duduk seperti itu. Itu bagaimana? Ada nggak, Bu, dampaknya dari Ibu sendiri sebagai perempuan juga yang mewakili suara hati para perempuan atau ibu-ibu yang ada gitu? Ada nggak manfaatnya, Bu? Biasa-biasa, Bang, nggak ada manfaatnya. Ada perempuan-perempuan juga yang ikut dalam pemilu. Gimana tanggapan Ibu tentang itu? Kalau tanggapan ibu ya itu bagus lah. Kalau dia nak mengajukan kehidupan dia ke depannya itu nggak apa-apa lah. Kalau bagi ibu kan Harapannya apa, Bu, kalau ada perempuan yang juga duduk di pemerintahan, Bu? harapannya minta supaya anak-anak sekolah yang maju, yang bisa dia kuliah ke atas, ke tinggi, sekolah tinggi, biar anak-anak biayanya murah. Ibu Neneng, kalau Ibu Neneng tahu nggak sih ada perempuan yang juga boleh ikut nyalek gitu, Bu? Tahu. Ibu gimana melihat keterwakilan perempuan ini, Bu? Biar perempuan juga ikut bersuara di parlemen gitu, Bu. Cuman ya. Seneng nggak, Bu, kalau perempuan juga boleh ikut serta? Boleh, senang. Harapannya seperti apa, Bu? Tidak, maksudnya kan memperhatikan orang kecil inilah, Bu, kayak kami ini. Supaya memperhatikan orang kecil aja, Bu, jangan ngasih orang besar aja, Bu. Kasihan kayak kami ini berjualan macam ini. Mencari modalnya payah, apanya payah, Bu. Ngasih makan anak. Kayak kami ini. Mana rumahnya, Mbak, kami. Nah, pemirsa, ternyata sangat beragam ya pendapat masyarakat tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Kalau menurut generasi milenial, mereka mengetahui dan mendukung tidak ya adanya keterwakilan perempuan di parlemen? Pemirsa, saat ini saya berada di Stai Anaduah Kuala Tungkal. Kita akan berbincang bersama para mahasiswa dan mahasiswi terkait keterwakilan perempuan untuk pemilu 2024. Yuk. Terus sepertinya udah ada yang jangan kabur dong. Boleh dong, kenalan dulu ya. Siapa namanya? Ih, kok malu? Siapa namanya? Maida. Ini siapa namanya? Nikmatun Nur.
Siapa namanya? Liza, Kak. Kamu siapa? Fitri. Nama saya Anwar Sadat. Kamu siapa? Anwar Sadat juga. Sama namanya siapa? Serius? Ini namanya siapa? Anthony. Antani. Oke, Maida sama Nur tahu nggak pemilu kapan? Tanggal 15 Februari. Tanggal 24. Iya. Tahun berapa? 2024. Oke, ini ada dua jawaban nih. Jadi yang benar yang mana nih? Kapan pemilu? Mas Valentin tanggal berapa? 14. 14 berarti 14. 14 Bulan Februari tahun 2024. Iya bener ya. Nah untuk pemilu kan ada keterwakilan perempuan tuh. Tahu nggak sih berapa persen? Berapa ya? 20? Ayo berapa? 40. Oke deh. Nah terkait keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen atau di pemerintahan seperti itu, bagaimana sih tanggapan kalian yang juga sebagai seorang perempuan? Gimana? Dengan adanya keterwakilan perempuan itu? Bagus, setidaknya itu menunjukkan bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa memimpin, tetapi perempuan juga bisa. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu, keterwakilan perempuan kan ada nih. Tahu nggak sih berapa persen? Belum tahu, Kak. Sama belum tahu, Kak. Oke, jadi kan ada nih 30%. Nah, gimana sih kamu memandang bahwa perempuan juga ternyata punya kesempatan untuk duduk di parlemen atau di pemerintahan? Seperti apa sih melihat ini? Saya melihatnya perempuan itu memang bisa mewakili pemerintahan karena perempuan ini juga punya power sendiri. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa untuk memimpin, tapi perempuan juga saya yakin bisa, Kak. Apa sih dampaknya yang kalian rasakan bahwa perempuan juga ikut bersuara seperti itu? Saya melihatnya sangat berdampak juga, Kak, karena kita sebagai perempuan juga merasa terpanggil dan juga merasa semangat gitu bahwa perempuan juga bisa berpengaruh di lingkungan kita. Iya, Kak, saya setuju juga dengan Lija tadi karena suara-suara perempuan terwakili oleh perempuan-perempuan yang ada di dalam bidang politik itu. Tahu nggak sih pemilu kapan? Tahu dong. Kapan? 14 Februari Tahun? 2024. Yeay, cakep. Nah, terkait pemilu, tahu nggak sih ada keterwakilan perempuan dalam pemilu? Iya, Tahu ya? Berapa persen sih? 40%. Ayo berapa persen? 50%. Berapa persen? 30%. Yeay, oke deh. Nah, terkait keterwakilan perempuan ini bagaimana sih kalian memandang itu? Bagus karena bukan sekedar laki-laki saja yang memiliki pendapat untuk memilih, perempuan juga berhak untuk menentukan pilihannya, Pak. Kalau kamu udah menentukan pilihan nggak untuk pemilu besok? Sudah dong. Kalau kamu? Sudah. Kamu? Sudah. Oke, sampai jumpa di pemilu 2024. Jangan lupa milih ya. Oke deh. Hai pemirsa cerdas memilih. Nah, berbicara tentang keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2024 mendatang dan seperti apa implementasinya di Provinsi Jambi, kita akan membahasnya lebih dalam bersama salah seorang pengamat yang juga merupakan akademisi, yakni Ibu Weni Ira. Bu, seperti apa sih implementasinya di Provinsi Jambi? Di Provinsi Jambi itu keterwakilan perempuan yang telah duduk di DPRD atau anggota legislatif memang belum memenuhi kuota. 30%. Ada beberapa data yang saya dapat dari BPS itu ya. Rata-rata perempuan yang duduk di legislatif itu jumlahnya hanya 3, 5, 8 bahkan 10 paling banyak. Artinya keterwakilan perempuan di Provinsi Jambi itu untuk yang duduk di legislatif memang belum tercapai. Masih perlu upaya untuk meningkatkan kuantitas atau porsi perempuan yang duduk di sana. Tetapi kalau dari segi kepengurusan partai politik itu terpenuhi. Pengurus partai politik sudah terpenuhi 30% perempuan. Dan calegnya banyak, perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan yang duduk di yang mendaftar sebagai caleg, yang terdaftar sebagai caleg itu banyak. Udah terpenuhi. Ya, nah ini menarik. Berarti regulasi yang diatur sebenarnya apakah hanya ketika mendaftar, pokoknya caleg-caleg yang mendaftar itu memenuhi 30%, kepengurusan 30%, tapi yang duduk tidak ada aturannya harus 30% kan? Ya, nah ini yang
negara perlu mengkaji ulang regulasinya karena negara tidak menjamin perempuan, kebijakan negara itu belum menjamin perempuan duduk di legislatif 30%. Mereka hanya membuat kebijakan 30% kepengurusan, 30% daftar caleg. Tapi kalau duduk itu disuruh kompetisi. Sementara kondisi tidak memungkinkan perempuan hari ini, meskipun sudah 75 tahun merdeka, itu tidak memungkinkan mereka untuk berkompetisi secara liar gitu ya. Artinya ada affirmative action, ada kondisi khusus sementara yang harus didukung negara agar caleg perempuan duduk 30%. Nah, kebijakan negara harus bisa mendudukkan perempuan secara affirmative action, kondisi khusus sementara duduk dulu 30%. Kalau sudah terpenuhi 30%, kapasitas perempuan memadai, kondisinya memungkinkan, nah affirmative action itu silahkan dihilangkan. Silahkan perempuan berkompetisi. Nah, berbicara tentang yang sudah duduk, akhirnya Kak, ada beberapa yang sosok yang memang sudah kita tahu sudah duduk. Ada tidak dampaknya untuk para perempuan-perempuan di Provinsi Jambi? Saya berpikir belum ya, bukan berarti tidak, tapi belum sepenuhnya ada berdampak gitu ya, karena banyak di Jambi itu misalnya ada beberapa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tinggi, terutama kekerasan terhadap anak itu tinggi sekali. Lalu apakah upaya dari perempuan-perempuan yang telah duduk di anggota legislatif ini untuk mendorong kebijakan mengatasi itu kan belum terasa dampaknya. Terus masalah selain kekerasan tadi adalah masalah-masalah perempuan yang lainnya, pangan misalnya, kesehatan reproduksi gitu ya. Apa sih yang bisa mereka buat gitu ya? Dan apa mereka saya lihat masih umum lah gitu ya. Belum ada anggota legislatif perempuan yang dekat dengan isu-isu perempuan. Terakhir, untuk pemilih-pemilih yang khususnya perempuan atau edukasi politik atau tentang pemilu ini kepada perempuan seperti apa sih? Apa sih yang harus dilakukan, Kak? Kalau khusus menyasar, jadi ini tidak bisa dipikir sebelah pihak saja. Yang pertama, perempuan yang menjadi anggota legislatifnya harus bisa meyakinkan diri gitu ya. Meyakinkan diri bahwa aku berhak dipilih, aku dekat dengan isu perempuan. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa simpul-simpul perempuan di akar rumput maupun di tingkat elit yang punya privilege ini harus bisa bersatu untuk menggodok perempuan-perempuan pemilih, mendorong sesama perempuan untuk maju sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak bias gender gitu. Terima kasih banyak Khaira atas waktunya. Pemirsa, sebelumnya kita sudah mendengar nih penjelasan tentang bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen. Lalu bagaimana sih dengan kondisi di lapangan? Apakah partai politik peserta pemilu 2024 sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pendapat Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah kalau untuk keterwakilan perempuan untuk di legislatif dari tahun setiap tahapan ya pemilu itu di legislatif itu ada peningkatan. Kalau saat ini ya dari data calon yang ada, alhamdulillah kita tidak menemukan kesulitan gitu ya. Karena kita di KPU kita selalu berkoordinasi itu dengan partai politik gitu kan. Terkait dengan regulasi-regulasi setiap tahapan, terutama juga dengan pemenuhan keterwakilan perempuan, kita selalu menyampaikan ke partai politik gitu. Karena alhamdulillah lah sampai saat ini untuk di Tanjung Jabung Barat itu tidak ada permasalahan lah terkait dengan perempuan gitu kan. Kita selalu menghimbau itu kan agar ya perempuan itu kan bisa ikut ya di pemilu misalnya apa itu kan, itu ikut berpartisipasi gitu kan. Kalau dari sudut pandang Bawaslu bagaimana ya implementasi keterwakilan 30% perempuan pada partai politik peserta pemilu? Ikuti saya untuk berbincang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Bu, permisi Bu, Cynthia dari TVRI Bu. Ya. Bu boleh berbicara tentang pemilu 2024 nggak Bu? Terima kasih Bu. Wah, ganggu waktunya Bu. Bu, cerita tentang pemilu 2024. Ini kan menarik ya, ada keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Seperti apa Ibu memandang implementasinya? Apakah memang setiap partai politik itu sudah melakukan kewajibannya seperti itu Bu? Kalau kita lihat berdasarkan undang-undang pemilu, partai politik itu ketika mau mengajukan syarat sebagai peserta pemilu itu memang harus memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, dan kami Bawaslu mendorong hal itu agar keterwakilan 30% perempuan itu memang bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk sejauh ini di Tanjung Jabung Barat sudahkah terpenuhi Bu 30% itu? Kalau kita di Tanjung Jabung Barat sudah. Bu, nah ini berbicara tentang keterwakilan perempuan, Ibu juga bersyukurnya Ketua Bawaslu dari Tanjung Jabung Barat adalah seorang perempuan. Bagaimana Ibu menyikapi sebagai seorang perempuan, perempuan ternyata punya hak yang sama untuk juga turut duduk di parlemen ataupun di pemerintahan? Iya, perwakilan perempuan di parlemen itu memang harus ada dan sangat penting karena untuk memastikan aspirasi perempuan dan kepentingan-kepentingan perempuan itu bisa disampaikan di dunia politik. Untuk perempuan-perempuan yang nantinya duduk di parlemen pada pemilu 2024, apa sih harapannya Bu? Semoga mereka bisa bekerja dengan baik dan kesetaraan gender itu bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya. Adanya keterwakilan perempuan di parlemen seharusnya menjadi angin segar bagi para perempuan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun belum sepenuhnya kebijakan yang dihasilkan mengakomodir kepentingan para perempuan. Kalau begitu, kebijakan apa ya yang seharusnya dibuat oleh para wakil rakyat untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan? Adanya keterwakilan perempuan juga itu memang benar-benar action di masyarakat. Artinya di dalam dewan itu mereka kan tidak harus berkutat di kantor. Artinya memang harus action ke masyarakat. Dan perwakilan-perwakilan perempuan inilah yang harusnya mendengar aspirasi masyarakat dan mendengar apa sih keluhan masyarakat. Justru di Tanjung Barat saat ini sungguh luar biasa permasalahan perempuan yang kami langsung di lapangan itu melihat dan menyelesaikan dan mendampingi. Tapi sampai saat ini belum ada kami bergandengan atau bersama-sama ada bagian dari keterwakilan perempuan tersebut ingin memajukan dirinya. Oh, saya ingin ikut. Apa sih untuk mengedukasi perempuan tersebut, itu belum ada. Dengan adanya calon-calon 30% dari setiap partai yang ada, dan itu yang dipilih ketika duduk, tolong perwakilannya perhatikan perempuan. Dan kami berharap juga saat memilih, pemilih perempuan ini cerdas. Yuk kami serukan kepada semua perempuan yang ada di Tanjung Barat, ayo kita pilih orang yang benar-benar mau memperhatikan hak-hak perempuan dan yang benar-benar juga tahu bagaimana hati perempuan dengan segala permasalahannya, karena tidak ada yang mengerti perempuan itu kecuali sesama perempuan sendiri. Proses pemilu yang panjang menghasilkan para pemimpin yang nantinya menyuarakan kepentingan rakyat. Siapa saja yang kelak menduduki kursi parlemen, mereka diberi kepercayaan untuk berkontribusi positif, berjuang untuk rakyat, dan memajukan daerah tercinta Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemirsa, demikianlah perjalanan kami di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait keterwakilan perempuan pada pemilu 2024. Semoga keterwakilan perempuan tak hanya dari segi kuantitas namun juga dari segi kualitas. Demikian program Cerdas Memilih, nantikan episode selanjutnya.